Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet with me anymore with Miss Susan in Easy English. Oke guys, pada video pembelajaran kali ini Miss akan membahas mengenai explanation text atau teks eksplanasi atau bisa juga teks penjelasan. Sebelum menyaksikan dan belajar dari video ini, Miss meminta untuk klik subscribe-nya, like, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya video ini memberikan manfaat untuk semuanya. Baik, yang pertama akan Miss jelaskan yaitu definition. Nah, apa sih text explanation itu? Bisa kita lihat di sini. Text explanation or explanation text is a text which tell process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Jadi bisa dilihat artinya di sini. Explanation text adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses tentang terjadinya sesuatu, baik itu adalah fenomena alam, sosial, fakta-fakta, budaya, dan lain sebagainya. Nah, explanation text ini sedikit mirip dengan procedural text atau teks prosedur teks. Apa bedanya? Jika prosedur teks itu lebih menjelaskan bagaimana cara melakukan sesuatu. Tapi jika text explanation or explanation text itu lebih ke bagaimana terjadinya proses tersebut. Jadi lebih dititik beratkan atau difokuskan terhadap prosesnya tersebut. Jadi itu adalah text explanation. Baik, yang selanjutnya Miss akan menjelaskan mengenai purpose. Oke, purpose, tujuan. Apa tujuan di tulisnya text explanation? Yaitu to explain the process involved in the formation or working of natural, of socio-cultural phenomena. Jadi seperti yang ada di definisi tadi, yaitu tujuannya untuk menjelaskan proses terjadinya pembentukan dari sesuatu hal. Bagaimana pembentukan terjadinya misalkan dalam sosial, budaya, dan lain sebagainya. Itu adalah tujuannya. Yang selanjutnya adalah language feature atau ciri-cirinya. Bagaimana ciri-ciri bahwa teks tersebut adalah text explanation or explanation text? Yang pertama adalah using simple present tense atau menggunakan rumus simple present tense. Yang digunakan tentu saja kata kerjanya adalah verb ke-1. Kenapa menggunakan simple present tense? Karena itu berisi fakta. Dan jika kita menggunakan fakta, rumus yang digunakan atau kaidah yang digunakan itu adalah menggunakan simple present tense. Yang kedua adalah action verb. Action verb itu apa sih? Itu adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau kata kerja yang digunakan. Misalkan hujan ini dibuat dengan proses terbentuknya hujan ini. Nah, misalkan seperti itu, ada kata membuat, ada kata melakukan, atau misalkan yang seperti itu. Jadi action verb ada kata kerja intinya di dalamnya. Lalu yang ketiga digunakan passive voice. Nah, kenapa passive voice? Karena ini lebih difokuskan pada sesuatu terjadinya. Jadi tidak difokuskan terhadap subjek yang melakukannya, tapi difokuskan terhadap sesuatunya tersebut. Jadi misalkan daun ini diproses, daun ini diberikan misalkan, atau tumbuhan ini diberikan pupuk apa seperti itu. Jadi itu adalah menggunakan passive voice, ada di seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah noun phrase. Noun phrase itu apa? Nah, Miss ingatkan kembali, noun phrase itu adalah kumpulan kata-kata yang di dalamnya terdapat kata benda tertentu saja dan bisa menjawab misalkan pertanyaan kapan dan di mana. Contoh kalimatnya misalkan the rain in my house. Nah, hujan di rumah saya itu adalah terdiri dari noun phrase, ada kata benda di dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah technical term.
Apa itu technical term? Technical term itu adalah istilah-istilahnya. Misalkan kalau terjadinya proses penghijauan atau apa fotosintesis. Nah, kalimat seperti fotosintesis itu adalah technical term. Jadi istilah-istilah yang ada di dalamnya. Kalau kedokteran mungkin kalau misalkan tentang sakit ada istilah apa, itu adalah istilah-istilahnya yang sudah ada. Kalau inti istilahnya sudah ada dari sananya seperti itu. Baik. Setelah Miss menjelaskan tentang language feature, Miss akan menjelaskan mengenai generic structure. Nah, generic structure itu apa? Nah, yang pertama, apa-apa saja yang menjadi generic structure bisa dilihat di sini susunannya apa-apa saja. Yang pertama adalah general statement. General statement itu biasanya tentu saja ada di paragraf pertama. Itu merupakan pernyataan umum. Jadi biasanya dikenalkan dulu. Kalau mau misalkan teksnya itu berisi tentang penjelasan bagaimana terjadinya hujan, jadi di awal dikenalkan dulu. Oh iya, bagaimana ya hujan terjadi? Hujan itu merupakan misalkan sumber dari apa, itu dijelaskan dulu secara umum. Itu biasanya ada di paragraf pertama. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah sequence of explanation atau runtutan dari penjelasannya. Jadi itu biasanya ada di paragraf kedua, ketiga. Jika paragrafnya panjang lebih dari 4 paragraf, biasanya kedua sampai ke sebelum terakhir itu biasanya merupakan sequence of explanation. Jadi lebih mendetail, dijelaskan secara meruntut bagaimana terjadinya hujan tersebut. And then the last, yang ketiga, yang terakhir itu adalah closing atau penutup. Tentu saja biasanya adalah kesimpulan, tapi itu optional, bisa ada atau bisa tidak ada. Kalau misalkan kita rasa hanya ingin menjelaskan prosesnya saja, sudah beres prosesnya seperti ini tanpa ada penutupan, itu it's okay, nggak apa-apa seperti itu. Baik, setelah Miss jelaskan generic structure, apa-apa saja yang harus ada pada explanation text, Miss akan menjelaskan atau memberikan contoh. Bisa dilihat di sini example. Nah, bisa dilihat dari mulai paragraf pertama, lalu selanjutnya ini berjudul How Does the Rain Happen. Nah, ada paragraf pertama, lalu setelah itu ada paragraf keduanya, paragraf ketiganya. Nah, pada paragraf pertama yang Miss diberitakan warna merah itu merupakan general statement atau penjelasan umum seperti yang Miss katakan sebelumnya, biasanya ditempatkan di pertama. Kita lihat di sini, kita baca sedikit. Rain is the primary source of fresh water areas of the world. Jadi itu secara umum dulu. Hujan adalah sumber utama yang merupakan air yang segar di dunia, misalkan seperti itu. Jadi secara umum terlebih dahulu. Lalu yang keduanya yang Miss beri tanda dengan warna hijau itu adalah sequence of explanation atau runtutan dari penjelasannya. Jadi itu merupakan penjelasan-penjelasan yang secara terperincinya di sana. Bisa dilihat di sini penjelasannya. The phenomenon of rain is actually a water circle. Itu dimulai dari bulatan-bulatan air dan lain sebagainya, itu dijelaskan di awal seperti itu. Lalu yang terakhir bisa dilihat di paragraf terakhir yang bertinta hitam, yang bertuliskan berwarna hitam, yaitu closing atau penutupnya. However, not all rain reaches the surface. Bagaimanapun tidak semua hujan katanya mencapai ke dasarnya, ke permukaan seperti itu. Jadi itu biasanya penutup, itu adalah penutup seperti itu. Jadi itu adalah penjelasan dari explanation text. Mudah-mudahan bisa dipahami. And last, thank you very much for your best attention. Don't forget to click subscribe-nya, like, dan juga share sebanyak-banyaknya supaya video Miss memberikan manfaat untuk semuanya, dan Miss juga bisa lebih semangat untuk men-share ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk diri Miss sendiri dan untuk semuanya. Oke, thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.